Selamat siang Bu, izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Samuel Pardamian Lubis, notar 2201372, kelas TD 2.2. Pada saat ini saya akan membahas UAS Manajemen Proyek yang diampu oleh Ibu Rika Marlia. Untuk soal yang pertama, setujukah Anda bahwa konflik tidak selalu bermakna negatif, namun juga dapat memberikan manfaat yang positif? Jelaskan. Saya sangat setuju dengan pertanyaan tersebut. Karena dengan adanya konflik yang dialami oleh sebuah tim, maka konflik-konflik tersebut dapat bermanfaat bagi tim yang memegang proyek tersebut. Salah satunya yaitu mendorong inovasi dan kreativitas dari tim tersebut. Dengan adanya masalah-masalah baru yang dialami oleh tim proyek, maka para tim akan berusaha untuk menemukan apa saja solusi yang dapat, dan itu bertujuan untuk meningkatkan kreativitas tim tersebut dalam menemukan solusi yang terbaik dalam memecahkan masalah tersebut. Yang selanjutnya dapat meningkatkan kualitas keputusan tim tersebut. Dengan adanya masalah yang datang dalam sebuah proyek, maka para setiap anggota skillnya semakin diasah dalam menentukan keputusan terbaik dalam memecahkan masalah yang ada dan menemukan solusi terbaik. Yang selanjutnya meningkatkan keterlibatan dan komitmen. Ketika anggota tim terlibat dalam diskusi yang penuh semangat, mereka cenderung merasa lebih terlibat dan berkomitmen terhadap proyek tersebut. Mereka berasa bahwa suara mereka didengar dan dihargai. Yang selanjutnya memperkuat hubungan tim tersebut. Mengatasi konflik bersama dapat memperkuat ikatan antar anggota tim. Setelah konflik diselesaikan dengan cara yang konstruktif, tim sering menjadi lebih solid dan bekerja lebih efektif dalam bersama. Yang kedua, soal kedua, berikan satu contoh konflik dalam pelaksanaan proyek dan tipe manajemen konflik yang sesuai dalam menyelesaikannya. Contoh konflik yang saya ambil adalah dalam pelaksanaan proyek, ada terjadi perbedaan pendapat antara tim pengembangan perangkat lunak dan pemasaran mengenai fitur apa yang harus diprioritaskan dalam merilis produk berikutnya. Tim pengembang mungkin ingin fokus pada stabilitas dan performa teknis, sementara tim pemasaran mungkin ingin menambahkan fitur-fitur baru yang akan menarik bagi pelanggan dan meningkatkan penjualan. Untuk menyelesaikan konflik ini, tipe manajemen konflik yang sesuai adalah kolaborasi. Kolaborasi melibatkan mencari solusi yang memuaskan semua pihak dengan menggabungkan ide dan kekhawatiran dari kedua belah pihak. Langkah-langkah kolaborasi dalam menyelesaikan masalah ini yaitu yang pertama, mengidentifikasi kepentingan dan tujuan. Kedua tim diminta untuk menguraikan kepentingan utama dan tujuan mereka. Pengembang mungkin mengutamakan kualitas produk dan stabilitas, sementara pemasaran fokus pada fitur-fitur yang dapat meningkatkan nilai jual produk. Langkah selanjutnya, menyediakan fasilitas untuk melakukan diskusi. Diadakan pertemuan yang difasilitasi oleh manajer proyek untuk memastikan diskusi berjalan konstruktif dan netral. Semua anggota tim harus diberi kesempatan untuk menyuarakan pandangan mereka tanpa interupsi. Yang selanjutnya mencari solusi win to win. Solusi dicari untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Misalnya, mungkin ada cara untuk merilis fitur baru yang diinginkan oleh pemasaran, tetapi dengan batasan tertentu memastikan stabilitas teknis tidak terganggu. Yang selanjutnya, mencari kesepakatan bersama. Capai kesepakatan yang disetujui bersama dan buat rencana tindakan yang jelas. Pastikan semua pihak memahami komitmen mereka dan waktu pelaksanaan yang telah disepakati. Dengan adanya pendekatan kolaborasi, konflik tersebut dapat diselesaikan dengan cara yang menguntungkan semua pihak, memperkuat kerja tim, dan meningkatkan hasil proyek secara keseluruhan. Soal yang ketiga, pada tahap mana di dalam siklus hidup proyek yang paling rentan terhadap risiko? Berikan penjelasan. Siklus proyek yang paling rentan adalah pada tahap perencanaan. Tahap yang paling rentan yaitu tahap perencanaan karena tahap ini begitu krusial dan rentan terhadap risiko. Yang pertama, identifikasi dan penilaian risiko.
Pada tahap perencanaan, risiko potensial mulai diidentifikasi dan dievaluasi. Jika risiko tidak diidentifikasi dengan tepat dan jika penilaiannya kurang akurat, risiko tersebut bisa menjadi masalah pada tahap-tahap berikutnya. Yang kedua, perencanaan sumber daya. Perencanaan melibatkan pengalokasian sumber daya yang diperlukan. Yang ketiga, penetapan tujuan dan cakupan. Penetapan tujuan proyek dan cakupan dengan jelas sangat penting untuk keberhasilan sebuah proyek. Yang selanjutnya, pengembangan rencana. Menyusun rencana waktu dan anggaran yang realistis sangat penting. Dengan disusunnya rencana anggaran waktu dan rencana anggaran biaya yang diperlukan, maka faktor-faktor resiko proyek bisa dihadapi pada tahap selanjutnya. Yang kelima, pembuatan rencana manajemen risiko. Pada tahap ini, rencana manajemen risiko dibuat untuk mengidentifikasi, memitigasi, dan mengelola risiko. Jika perencanaan tidak lengkap atau tidak efektif, risiko yang tidak terduga dapat muncul dan berdampak besar pada pelaksanaan proyek di kemudian hari. Soal yang keempat, apa yang menyebabkan suatu proyek dihentikan pengerjaannya? Jelaskan. Ada beberapa alasan mengapa suatu proyek dapat dihentikan pengerjaannya. Berikut adalah beberapa alasan utama yang saya pilih. Yang pertama, kekurangan dana. Proyek seringkali dihentikan karena kekurangan dana. Jika biaya proyek melebihi anggaran yang tersedia dan tidak ada tambahan dana yang diperoleh, proyek mungkin harus dihentikan. Yang kedua, perubahan prioritas bisnis. Perusahaan atau organisasi mungkin mengubah prioritas bisnisnya. Dengan demikian, proyek yang lama mungkin tidak sesuai dengan tujuan bisnis selanjutnya dan dapat dihentikan. Yang selanjutnya, dapat juga masalah hukum atau regulasi. Perubahan dalam hukum atau regulasi yang relevan dapat menyebabkan penghentian proyek jika proyek tidak dapat mematuhi peraturan baru atau menghadapi hambatan hukum yang signifikan. Selanjutnya, kondisi pasar yang berubah. Perubahan dalam kondisi pasar seperti penurunan permintaan untuk produk atau layanan yang dikembangkan oleh proyek dapat menyebabkan penghentian proyek. Yang selanjutnya, krisis ekonomi atau bencana alam. Krisis ekonomi dan bencana alam dapat mempengaruhi sumber daya dan kapasitas organisasi untuk melanjutkan proyek. Dalam situasi seperti ini, proyek mungkin harus dihentikan karena alasan di luar kendali manajemen. Untuk soal yang kelima, jelaskan perbedaan antara estimasi biaya dan penganggaran proyek. Estimasi biaya adalah proses menghitung total biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang terkait dengan proyek. Ini mencakup identifikasi dan penilaian semua elemen biaya yang mungkin terjadi selama siklus hidup proyek. Sedangkan penganggaran proyek adalah proses alokasi dana yang diperlukan untuk setiap aktivitas atau fase dalam proyek berdasarkan estimasi biaya yang telah dibuat. Ini mencakup penyusunan anggaran keseluruhan proyek dan distribusi dana yang tepat. Perbedaan utama dalam estimasi biaya dan penganggaran proyek adalah estimasi biaya fokus pada perkiraan total biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Sedangkan penganggaran proyek fokus pada alokasi dan distribusi dana berdasarkan estimasi biaya. Estimasi biaya memiliki tujuan untuk memberikan perkiraan biaya untuk membantu perencanaan persetujuan proyek. Sedangkan tujuan dari penganggaran proyek yaitu memastikan dana yang ada dan cukup tersedia untuk menyelesaikan bagian-bagian dari proyek. Yang selanjutnya, soal ke-6. Mengapa pengendalian proyek sama pentingnya dengan perencanaan proyek? Pengendalian proyek sama pentingnya dengan perencanaan proyek karena kedua aspek ini saling melengkapi untuk memastikan keberhasilan proyek. Berikut adalah beberapa alasan mengapa pengendalian proyek sama pentingnya dengan perencanaan proyek. Yang pertama, memastikan proyek tetap pada jalur. Pemantauan kinerja dilakukan terhadap rencana yang telah ditetapkan. Ini membantu memastikan bahwa proyek berjalan sesuai dengan anggaran atau rencana yang dibuat. Yang selanjutnya, manajemen risiko.
Mitigasi risiko. Pengendalian proyek memungkinkan tim untuk mengidentifikasi risiko yang muncul selama pelaksanaan proyek dan mengambil langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk mengurangi dampaknya. Yang selanjutnya, pengelolaan sumber daya. Dalam pengendalian proyek, pengelolaan sumber daya sama juga dilakukan dalam perencanaan proyek. Optimalisasi penggunaan sumber daya dilakukan secara efisien dan efektif. Ini termasuk pemantauan penggunaan tenaga kerja, bahan, dan peralatan. Yang selanjutnya sama-sama dilakukannya pengendalian biaya. Pengawasan anggaran. Pengendalian proyek melibatkan pemantauan pengeluaran untuk memastikan bahwa proyek tetap dalam batas anggaran. Yang selanjutnya dilakukannya pemantauan kualitas hasil. Pengendalian proyek memastikan bahwa hasil kerja memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pemeriksaan dan pengujian secara berkala. Kesimpulannya, perencanaan proyek menyediakan dasar yang kuat untuk pelaksanaan proyek dengan menetapkan tujuan, jadwal, anggaran, dan prosedur yang diperlukan. Namun tanpa pengendalian proyek yang efektif, rencana tersebut tidak akan cukup untuk menjamin kesuksesan. Pengendalian proyek memastikan bahwa rencana tersebut diikuti, risiko dikelola, sumber daya digunakan dengan bijak, dan hasil yang diharapkan tercapai. Kedua aspek ini, perencanaan dan pengendalian, bekerja bersama-sama untuk memastikan proyek berjalan lancar dan mencapai tujuan proyek yang sukses. Yang soal ketujuh, mengapa perlu adanya objektivitas dalam proses pengendalian proyek? Objektivitas proyek diperlukan dalam pengendalian proyek. Objektivitas adalah melihat sesuatu berdasarkan angka atau data yang diperoleh, bukan melihat secara subjektivitas atau siapa orang yang pelakunya. Objektivitas data dalam proyek sangat penting karena yang pertama, keputusan berdasarkan fakta, yaitu memastikan keputusan yang diambil berdasarkan data yang akurat dan tidak bisa berdasarkan orang pelaku, sehingga meningkatkan kepercayaan dan akurasi dalam pengambilan keputusan. Yang selanjutnya, adanya transparansi dan akuntabilitas. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kepada pemangku kepentingan, memastikan bahwa semua pihak memiliki pemahaman yang sama tentang status proyek. Selanjutnya, optimalisasi sumber daya. Memastikan penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif berdasarkan informasi yang tepat dan dapat diandalkan. Yang soal selanjutnya, soal nomor 8. Mengapa pengendalian proyek dianggap memegang persentase 50% dalam keberhasilan suatu proyek? Pengendalian proyek dianggap memegang 50% dari keberhasilan suatu proyek karena yang pertama, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Pengendalian proyek memastikan bahwa kemajuan proyek dipantau secara terus-menerus, memungkinkan deteksi dini terhadap masalah. Yang selanjutnya, dilihatnya manajemen risiko. Identifikasi dan mitigasi risiko secara proaktif adalah bagian integral dari pengendalian proyek. Yang selanjutnya, pengendalian biaya dan waktu. Pengendalian proyek memastikan bahwa biaya dan jadwal proyek sesuai dengan rencana yang dianggarkan. Selanjutnya, kualitas dan kinerja. Pengendalian proyek memastikan bahwa output proyek memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Dengan adanya pengendalian proyek yang kuat, banyak potensi masalah dapat diidentifikasikan dan diselesaikan lebih awal, yang dapat meningkatkan peluang keberhasilan proyek. Sebaliknya, tanpa pengendalian yang efektif, bahkan rencana proyek yang terbaik sekalipun dapat mengalami masalah yang mengancam keberhasilan keseluruhan proyek. Jadi, dengan dilakukannya pengendalian proyek yang sesuai dengan rencana proyek, maka dapat dipastikan proyek tersebut akan berjalan dengan lancar. Demikian video yang dapat saya bawakan pada siang hari ini. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.